Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang mahasiswa baru IAIN Salatiga, baik dari program studi PAI, PBA maupun KKI. Perkenalkan, saya Muhammad Mas'ud. Di sini mengampu mata kuliah Al-Qur'an 1 yang akan membersamai panjenengan semua selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Al-Qur'an ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa di IAIN Salatiga, yang dimana mahasiswa tidak akan pernah bisa mengikuti wisuda atau ujian munakosah atau lulus dari IAIN Salatiga sebelum meluluskan mata kuliah Al-Qur'an ini. Mata kuliah Al-Qur'an ini sangat menarik dan sangat ringan sebenarnya dengan saya ini, karena pembelajarannya kita itu nanti santai-santai saja. Artinya santai, tapi tidak boleh disepelekan. Saya kasih contoh, banyak dari mahasiswa kakak-kakak tingkat kalian yang menyepelekan mata kuliah ini sehingga lulusnya menjadi molor. Karena ketika mata kuliah ini kamu tidak lulus, kalian tidak lulus di semester ini, sudah pasti kalian akan diwajibkan untuk mengulang lagi di semester yang akan datang. Mata kuliah ini ada di semester 1, berarti jenengan bisa mengambil di semester 3. Semester 3 kok tidak lulus lagi, bisa mengambil di semester 5, tidak lulus lagi bisa mengambil di semester 7, tidak lulus lagi di semester 9, tidak lulus lagi di semester 11, tidak lulus lagi semester 13, tidak lulus lagi, yaitu ngalamat kalian tidak lulus-lulus itu. Karena wajib. Nah, kenapa diadakan mata kuliah ini, mata kuliah Al-Qur'an ini? Karena dulu banyak juga beberapa alumni atau lulusan IAIN Salatiga sebelum adanya mata kuliah Al-Qur'an ini, begitu lulus, ketika di masyarakat diminta untuk baca Quran, untuk tahlil, itu ternyata belum bisa atau belum lancar atau belum menguasai. Nah, berangkat dari situlah mata kuliah Al-Qur'an ini diwajibkan untuk kalian semua. Kenapa? Karena kalian baik yang dari PAI, PBA, KKI ini kan fokus keagamaan. Lah mereka yang dari jurusan umum, misalkan jurusan umum di IAIN Salatiga, di luar sana di masyarakat itu orang menganggap bukan jurusannya tapi alumninya. Maksudnya bagaimana? Alumni IAIN pasti pinter ngaji. Lah masyarakat itu nggak begitu tahu kalau kalian itu ternyata jurusannya umum. Maka yang jurusan umum pun mendapat mata kuliah ini. Beruntunglah kalian jurusan PAI, PBA atau KKI yang sudah pasti dianggap pinter ngaji oleh masyarakat luas. Nah, didukunglah mata kuliah ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Adapun perkuliahan kita pertemuan pertama ini kontrak kuliah dulu, nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertama saya sampaikan melalui media sosial ini, yaitu YouTube ini, agar nanti bisa tepat waktu di jam kita kuliah akan saya kirim link YouTube ini. Nah, perkuliahan kita nanti pertama akan saya sampaikan teori. Teori itu nanti semuanya wajib hadir untuk mengikuti perkuliahan ini, karena di dalam teori itu nanti saya akan menyampaikan banyak hal terkait dengan keilmuan Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah tajwid, makharijnya seperti apa, itu nanti kami akan menyampaikan. Kemudian setelah itu diwajibkan untuk kalian semua mensetorkan hafalannya kepada saya. Nah, kalau mensetorkan hafalannya sebenarnya tidak harus selesai teori.
Dimulai dari sekarang pun saya menerima setoran hafalan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang hafal Al-Quran atau hafal surat-surat, banyak surat atau surat-surat pilihan. Silahkan disetorkan kepada saya hafalannya. Mata kuliah Al-Quran ini mewajibkan kalian untuk menghafal Al-Quran minimal juz 30. Bukan 30 juz, kasihan nanti. Juz 30. Sangat ringan lah untuk kelas PBA, PAI, apalagi KKI. Sangat ringan sekali kalau hanya juz 30. Di SD, di MI, itu aja juz 30 sudah pada lanyah, pada lancar, dan pada hafal itu. Maka untuk mencapai nilai lulus, standarisasi kelulusan kalian mendapatkan nilai B, maka hafalan kalian dari An-Nas sampai At-Thoriq minimal. Itu baru nilai B, baru dinyatakan lulus. Lulus untuk tidak mengulang lagi, nilainya B. Tapi apa kalian pede ketika jurusan PBA, masa nilai Al-Quran saya B? Ketika kalian prodi PAI, pendidikan agama Islam, masa nilai saya B? Apalagi KKI, saya kelas internasional, masa nilai saya B? Ya nggak mungkin lah, aku nggak pede. Maka harus ditambah lagi. Untuk mendapatkan nilai A min itu harus sampai pada juz 30. A min. Juz 1 surat An-Nas sampai pada An-Naba, atau dibalik dulu, An-Naba sampai An-Nas. Ingin mendapatkan nilai A, maka ditambah dengan 2 surat pilihan selain surat Al-Fatihah. 2 surat pilihan, terserah sampean mau memilih surat Yasin boleh, surat Al-Waqiah boleh, Al-Mulk boleh, dan al yang lainnya, atau Al-Baqarah ya malah jauh lebih bagus itu. Nah, untuk mendapatkan nilai A, dan ini pasti bagus nanti nilaimu, ya harus berbeda. Jurusan PBA, PAI, KKI ya harus berbeda dengan yang lainnya, tidak hanya juz 30 saja, tapi ditambah dengan 2 surat pilihan selain surat Al-Fatihah. Lalu model hafalannya seperti apa? Setorannya 1, kalian bisa mensetorkan melalui video call, tapi syaratnya merem. Merem, video call merem, karena nek melek nanti jangan-jangan teks Qur'annya ditaruh di belakang kamera baru dibaca, atau dipakai Google Word atau Google Word, Al-Quran Word, atau di aplikasi itu nanti kan ngapusi. 1 itu. 2, datang langsung ke rumah saya atau ke kampus kalau saya pas di kampus. Kalau ke kampus jangan, masih PPKM. Ini masih PPKM. Kecuali nanti kalau sudah tidak PPKM. Melayani di rumah. Di rumah dengan prokes ketat. Artinya protokol kesehatan harus tetap dijalani. Nah, ketika nanti di rumah harus janjian dulu. Bisa ditulis alamat saya, Perum Sehati, Blok E 188, belakang kampus. Ini bagi yang rumahnya dekat. Bagi yang rumahnya jauh bisa video call. Bagi yang rumahnya jauh terkendala sinyal, rantai pulsa, dan yang lainnya, nanti bisa membuat pernyataan. Hafalannya sama gurunya di sana, atau kiainya di sana, atau bapaknya di sana. Hanya bapak, kiai, guru di sana, di kampung masing-masing, untuk setor hafalannya di sana. Kemudian gurunya memberikan pernyataan kepada kami. Nanti bentuk pernyataannya seperti apa akan saya kirim lewat grup WhatsApp. Nanti kita bisa komen-komen di grup WhatsApp. Nah, itu ada 3 model. 1, datang langsung ke saya hafalannya. 2, bisa lewat video call tapi merem. 3, bisa hafalan dengan kiainya, tapi ada pernyataan nanti yang akan saya kirim form pernyataannya.
Monggo tinggal dipilih ini. Semua ada nilai kejujurannya. Nah, terkait dengan ini kontrak kuliah kita. Kuliah kita diwajibkan 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan itu harus tatap muka. Tapi dalam Al-Qur'an ini agak sedikit berbeda, tidak hanya 14 kali pertemuan. Saya tetap melayani jenengan setiap jenengan ingin bertemu dengan saya. Artinya pertemuan kita lebih dari 14, saya persilahkan. Kalau di kelas nanti kita hanya 14 kali pertemuan, tapi di luar itu bisa setoran hafalan kepada saya. Atau pas tiba-tiba ketemu dengan saya di jalan, di Bangjo atau mana gitulah. Pak Mas'ud, iya siapa ini? Saya mahasiswa Bapak Al-Qur'an, ya. Ada apa? Mau hafalan Pak? Ya udah, saya layani di situ. Minggir dulu tapi ya, minggir dulu hafalan itu. Tapi kalau datang ke rumah jauh lebih baik. Ada pertanyaan bisa ditulis di WA grup untuk melanjutkan diskusi kita. Ini sebagai kontrak perkuliahan. Itu dulu dari saya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.